Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 12 IPA ya. 12 IPA 1 sampai dengan 7 ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya untuk mengikuti kegiatan ya, tugas belajar kalian ya, walaupun dalam suasana ya KBM 50% atau PTM 50% ya. Kalian bisa melaksanakan ya pada siang hari ini ya. Marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materi ya, matematika peminatan kelas 12 ya. Tadi peminatan kelas 12 ini yang pertama itu melanjutkan dari semester 1 ya, tentang turunan fungsi trigonometri, di mana pada semester 1 itu kan sudah dipelajari tentang turunan fungsi trigonometri ya, konsep dan teori-teorinya ya, sifat-sifatnya, rumus-rumus dasarnya dan seterusnya. Nah, sekarang akan dibahas kelanjutannya, yaitu penerapannya atau aplikasinya ya, turunan fungsi trigonometri. Nah, sebab banyak sekali ya aplikasi dari turunan fungsi trigonometri ini. Kemudian yang kedua, ini lanjutan dari materi peluang ya, materi peluang atau kemungkinan atau probabilitas ya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah belajar dari matematika wajib, dari matematika wajib. Mungkin oleh Bu Lina ada yang sudah ya diberikan tentang distribusi, bukan tentang distribusi, tentang peluang ya. Nah, permutasi, kombinasi ya, kejadian sering lepas, kejadian sering bebas dan seterusnya. Oke, yang pertama tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri ya. Aplikasi dari turunan fungsi trigonometri sangat banyak sekali ya, baik secara intern ataupun ekstern ya. Nah, intern itu artinya aplikasi atau penggunaan turunan fungsi trigonometri di dalam materi matematika sendiri ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah atau persoalan-persoalan di dalam matematika yang dapat diselesaikan dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri ya. Nanti kita akan bahas materi apa saja ya yang dibahas di dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri ini secara intern ya. Di dalam matematika sendiri itu yang pertama tentang kemiringan ya, tentang kemiringan. Kalau di SMP kemiringan itu ya, istilah lainnya itu adalah kecondongan ya, kecondongan dari suatu garis ya. Nah, kecondongan dari suatu garis itu kan ditentukan oleh gradiennya ya. Setiap garis itu memiliki kecondongan atau kemiringan yang berbeda. Ada yang condong ke kanan, condong ke kiri ya, horizontal. Kemudian vertikal ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua itu tentang kemonotonan ya, kemonotonan dari suatu fungsi ya. Jadi yang dibahas di dalam kemonotonan ini adalah naik turunnya suatu fungsi ya. Jadi ada fungsi naik, ada fungsi yang turun ya, kemudian ada fungsi yang ya tidak naik dan tidak turun pada suatu interval tertentu. Kemudian tentang nilai maksimum dan minimum ya. Nilai maksimum dan minimum ini banyak sekali kegunaannya ya, baik di dalam matematika sendiri ataupun di mata pelajaran lain, dalam ekonomi ya, dalam biologi, fisika dan seterusnya. Kemudian ada berikutnya adalah tentang titik belok ya, titik belok. Yang pertama itu tentang kemiringan ya, kemiringan. Yang kedua tentang kemonotonan. Yang ketiga tentang nilai
maksimum ya, dan nilai minimum. Yang keempat tentang titik belok. Kemudian yang kelima tentang kecekungan. Nah, ini aplikasi fungsi trigonometri yang berkaitan dengan aspek pengetahuannya ya. Aspek pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya ya, untuk aspek keterampilannya yaitu penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti di sana ada tugas-tugas baik individu ataupun kelompok ya untuk nilai keterampilan tersebut. Oke, nah itu sepintas tentang bahasan yang akan diuraikan di dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri ini ya. Oke, yang berikutnya kita langsung aja ya. Kita bahas satu per satu ya. Kita bahas nomor 1 tentang kemiringan suatu garis singgung. Kecondongan atau kemiringan suatu garis singgung ya. Nah, garis singgung itu garis yang memotong atau menyinggung kurva ya di suatu titik ya. Jadi hanya ada satu titik potong ya, persekutuan ya, titik persekutuan antara garis dengan kurva. Nah, sebelum ke garis singgung ya, nah kita ulangi lagi ya, kita ingatkan lagi tentang pengertian kemiringan ya atau tentang gradien ya dari suatu garis ya, yang sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Jadi misalkan gini, ada sebuah garis yang melalui dua buah titik, misalkan titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Titik A misalkan koordinatnya absisnya adalah X1, kemudian ordinatnya Y1, kemudian titik B absisnya X2 dan ordinatnya adalah Y2. Nah, untuk menentukan gradien dari garis AB ini, pertama kita bisa buat garis bantu di sini dari titik A horizontal sampai memotong garis vertikal dari titik B. Ya, kita sebut aja titik perpotongannya di sana titik C ya. Sebut aja titik C. Nah, sehingga gradien ya, gradien dari garis AB ya, gradien itu biasanya kan dinyatakan atau dilambangkan dengan M ya. MAB. Nah, MAB artinya gradien dari garis AB. Nah, gradien garis AB itu merupakan perbandingan antara komponen vertikal dengan komponen horizontal. Jadi kalau di segitiga ABC ini kan ada sisi miringnya AB, kemudian ada sisi vertikalnya BC, sisi horizontalnya di sini adalah AC. Nah, berarti gradiennya itu adalah BC per AC. Ya, BC per AC. Nah, kalau kita tentukan jaraknya ya atau panjangnya BC, panjang BC itu kan sama dengan jarak dari Y1 ke Y2 ya. Jadi jarak sepanjang sumbu Y itu dari Y1 sampai Y2 itu sama dengan panjang BC. Jadi kalau kita tuliskan di sini
ABC itu sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, sedangkan AC-nya ya, AC-nya itu adalah jarak dari X1 ke X2. Jadi X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah gradien dari sebuah garis ya yang melalui dua buah titik A dan B ya. Apabila titik A-nya X1, Y1 dan B-nya X2, Y2. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat judulnya adalah kemiringan suatu garis singgung. Nah, ada perbedaan di sini antara sebuah garis yang melalui dua buah titik dengan suatu garis singgung. Di mana garis singgung itu kan hanya diketahui satu titiknya aja ya, satu titik singgungnya. Untuk itu ya kita lihat di modul ya. Nah, Bapak sudah di-sharekan ya, sudah sharekan modulnya, silakan nanti ya, tidak usah sekarang, nanti aja ya. Sekarang perhatikan aja ke sini. Ada sebuah grafik ya. Misalkan grafiknya ya inilah ya. Ini grafik ini persamaannya adalah Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx, kemudian ada sebuah tali busur ya. Ada sebuah tali busur yang melalui dua buah titik. Di sini titik P, titik Q. Nah, jadi tali busur itu akan melalui dua buah titik pada kurva. Nah, untuk menentukan kemiringan suatu garis singgung, pertama kita cari dulu gradien dari garis PQ ini atau tali busur PQ ini. Kita misalkan titik P, absisnya adalah C, kemudian ordinatnya adalah FC. Kemudian misalkan jarak dari titik P ke Q ya sepanjang sumbu X-nya atau jarak absisnya di sini kita misalkan adalah H ya. Nah, maka absis dari titik Q ini dapat kita tulis C ditambah H ya. Nah, kalau absisnya itu C ditambah H, maka ordinatnya dapat kita tentukan di sini karena fungsinya Y sama dengan Fx, maka setelah kita substitusikan C ditambah H ke dalam fungsinya, maka absisnya di sini dapat Fc ditambah H. Ya, Fc ditambah H. Nah, sehingga untuk menentukan gradien dari garis PQ atau tali busur PQ ini ya dengan menggunakan konsep apa tadi ya, gradien dari garis AB, maka di sini gradien dari tali busur PQ atau MPQ ya. Nah, kita bisa buat dulu di sini garis bantunya ya dari titik P ke sebelah kanan sampai memotong garis vertikal dari titik Q. Kita sebut aja di sini titik R ya. Nah, maka MPQ ini sama dengan perbandingan antara QR dan PR. Ya kan? QR dan PR. Nah, kalau kita cari di sini jaraknya ya, jarak QR itu sama dengan jarak dari FC ke FC ditambah H. Jadi Y1-nya FC, Y2-nya C ditambah H. Nah, sehingga selisihnya adalah FC ditambah H dikurangi FC. Gitu kan? Nah, itu QR ya. QR. Nah, kemudian PR-nya. Nah, PR itu kan sama dengan jarak dari ini C ke sini. Ya. Nah, itu sama dengan H kan? Jadi C ditambah H dikurangi C, ya. Jadi X2 dikurangi X1. Jadi sama dengan H. Jadi ini maaf ini ya, kita pindahkan ya ke sini. Di sini aja.
Oke, kita teruskan lagi. Nah, jadi Y2 dikurangi Y1-nya di sini F C ditambah H dikurangi FC ya, dibagi dengan H. Nah, itu kan. Nah, itu gradien tali busur Peki ya. Nah, sedangkan yang kita maksudkan atau yang kita bahas sekarang ini adalah suatu kemiringan dari suatu garis singgung. Oke. Nah, kita lihat, kita misalkan buat garis singgung dari titik P. Nah, ini garis singgung, kita sebut aja garis singgungnya garis singgung L ya. Nah, bagaimana cara menentukan gradien dari garis singgung L ini ya? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan pendekatan ya. Dengan menggunakan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Begini caranya ya. Kita misalkan di sini titik Q ya, kita misalkan titik Q. Titik Q itu sebagai titik yang bisa bergerak, sedangkan titik P itu merupakan titik yang invarian atau titik yang tetap gitu ya, tidak bergerak. Ya, jadi titik P dipaku ya, sinpage ya, tidak boleh bergerak. Nah, yang bergerak itu hanya titik Q ya. Nah, kita misalkan titik Q kita gerakan dengan lintasan sepanjang kurva fx ya, sepanjang kurva fx misalkan ya. Titik Q bergerak, nah sampai di sini misalkan, sampai sebelah sini ya. Nah, maka tali busurnya kan berpindah atau berubah. Nah, tali busurnya akan ke sana, gitu kan? Nah, kemudian titik Q kita gerakan lagi ke sebelah kiri mendekati titik P ya, bergeraknya itu mendekati titik P. Maka garis singgungnya garis tali busurnya akan bergerak. Terus kita gerakan gitu ya. Nah, tali busur ini ya, tali busur ini kalau titik Q bergerak sepanjang lintasan fx mendekati titik P, maka lama-kelamaan kan titik Q ini akan semakin dekat dengan titik P. Ya, semakin dekat. Ya, semakin dekat, atau kalau diteruskan mungkin akan berimpit dengan titik P. Ya. Nah, sedangkan tali busur PQ-nya ya, itu akan bergerak juga. Akan bergerak terus sehingga pada saat titik Q hampir berimpit dengan titik P, maka tali busur PQ itu hampir berimpit dengan garis L gitu kan. Hampir berimpit dengan garis L. Nah, sekarang kita perhatikan perubahan dari H. Ya, perubahan dari H. H itu jarak absis dari C ke sini, ke C ditambah H. Nah, ketika titik Q bergerak ke sebelah kiri, ke sini, ya, maka H-nya itu kan semakin mengecil. Nah, H-nya sekian. Itu kan? Nah, semakin pendek. Kemudian kalau bergerak lagi titik Q-nya ke sebelah kiri, ya, maka H-nya akan semakin kecil lagi, gitu kan? Nah, jadi H itu semakin pendek ya, dan ketika titik Q itu hampir berimpit dengan titik P, ya, ketika titik Q hampir berimpit dengan titik P, maka jarak H ini ya akan mendekati suatu bilangan yang sangat kecil, ya, yaitu 0, ya. Nah, jadi ketika titik Q bergerak mendekati titik P, ya, nah maka H itu akan bergerak mendekati 0 gitu. Akan bergerak mendekati 0. Nah, garis singgungnya garis tali busur PQ-nya itu akan mendekati L ya. Jadi PQ akan mendekati L. Nah, sehingga kesimpulannya ya, gradien tali busur gradien ya, bukan gradien garis singgung L, gradien garis singgung L itu sama dengan limit ya, dapat dihitung dengan menggunakan limit. Jadi limit dari gradien tali busur PQ
ya, apabila H-nya mendekati 0, ya. Apabila H-nya mendekati 0. Oke, jadi kalau kita oke. Jadi gradien garis singgung L, ya, di titik P, ya, di titik P adalah ML. Nah, kita sebut aja ML. Jadi ML itu gradien dari garis L atau garis singgung L. Nah, sama dengan limit. Ya, limit dari apa? Limit dari gradien garis tali busur peki, di mana H menuju 0. Kan? Di mana H menuju 0. Nah, sedangkan MPQ itu sudah ada tadi rumusnya kan? Sudah ada rumusnya, kita masukkan. Jadi limit dari FC ditambah H dibagi FC dibagi H. Nah, H-nya mendekati 0. Oke. Nah, tentu kalian sudah pernah melihat yang rumus begini, ya. Nah, ini rumus ini sudah kalian kenal, ya, sudah tidak asing, ya. Pada modul yang pertama itu sudah dibahas, ya, bagaimana penggunaan dari rumus ini. Rumus ini kan sama dengan rumus ini, limit dari f(x) ditambah h dikurangi fx dibagi h, di mana h menuju 0. Masih ingat? Oke, nah ini kan rumus yang sudah kita bahas, ya. Nah, rumus yang sudah kita bahas ini adalah rumus turunan kan? Turunan dari sebuah fungsi atau f aksen x, ya, f aksen x. Jadi ini fungsi, namanya fungsi turunan, ya. Fungsi turunan dari fx. Nah, jadi turunan itu kan dengan limit, ya. Konsep dasar dari turunan itu adalah limit. Gitu kan? Nah, sekarang di sini limit fc ditambah h dikurangi fc dibagi h. Nah, kalau tadi fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Bedanya kan sedikit, hanya x-nya saja. Ya, x-nya di sini c. Nah, sehingga kalau fc ditambah h dikurangi fc dibagi h, ya. Nah, limitnya ini itu dapat ditentukan atau dapat ditulis dengan f aksen c, gitu kan. Nah, f aksen c. Nah, apa bedanya f aksen c dengan f aksen x? Nah, f aksen x itu adalah fungsi turunan, ya, fungsi turunan. Nah, sedangkan f aksen c itu bukan fungsi tapi nilai, ya, nilai fungsi turunan, ya. Nilai fungsi turunan pada saat x sama dengan c. Nah, dari mana c-nya? Nah, c-nya itu tentu dari absis dari titik P, dari titik singgungnya, ya. Nah, jadi dari absis titik singgungnya ini, ya. Nah, itu kan absisnya C, gitu. Nah, jadi kalau diketahui titik singgungnya C, ya, titik singgungnya itu absisnya C atau apa saja lah, ya. Nah, maka gradien dari garis singgung yang melalui titik tersebut atau titik singgung tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan turunan, ya, yaitu f aksen C. Oke, nah sekarang kita simpulkan, ya. Kita simpulkan. Nah, kesimpulannya. Nah, kesimpulan. Jadi sini kesimpulannya,
gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik P X1, Y1. Kita ganti koordinatnya ya. Koordinat dari titik singgungnya kalau tadi C, FC ditambah H. Nah, sekarang kita ganti dengan F X1 ya, Y1. Jadi absisnya X1, Y-nya ordinatnya Y1. Nah, jadi gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P X1, Y1 adalah, nah kita buang aja EL-nya, jadi adalah M sama dengan limit, atau langsung aja limit, atau langsung aja F aksen X1. Nah, F aksen X1. Jadi nilai turunan fungsi ya pada saat X sama dengan X1. Nah, ini rumus Newton ya. Nah, sedangkan rumus yang lain ya adalah dy dx. Dy dx itu sama dengan F aksen, artinya kan turunan pertama dari fungsi Y ya. Nah, pada saat X sama dengan X1. Nah, itu ya. Nah, itu anak-anak ya, anak-anak sekalian, tentang gradien garis singgung. Jadi kesimpulannya, gradien dari suatu garis singgung itu bisa ditentukan dengan menggunakan turunan ya. Turunan pertama ya dari suatu fungsi. Nah, bisa fungsi aljabar atau trigonometri sama saja ya. Sama saja sini. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan sebuah contoh ya. Ini contohnya di modul ada ya. Contohnya di modul ada, silakan kalian pelajari kembali. Oke, kita bahas contoh satu aja ya. Nah, contoh satu, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan sinus 2x dikurangi pi per 6 ya, di titik yang absisnya X sama dengan pi per 2. Oke, ya, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan sin 2x dikurangi pi per 6 di titik X sama dengan pi per 2. Nah, di sini hanya garis singgung aja ya, gradiennya aja. Tidak usah digambar ya. Nah, tidak usah memikirkan bagaimana cara menggambarnya. Oke. Oke. Nah, pertama kita turunkan dulu ya. Jadi dari sini jadi Y sama dengan sinus 2x dikurangi pi per 6 ya. Pertama kita turunkan dulu, cari Y aksennya atau dy dx-nya. Dy dx-nya. Nah, ingat ya, ingat di sana di modul juga ada rumus-rumus dasar ini ya. Nah, jika Y sama dengan sin U
Nah, di mana U ini adalah fungsi dalam X, ya. Jadi U itu sama dengan UX. Nah, maka turunannya itu dy dx atau X aksen apa Y aksennya sama dengan dy dx-nya itu adalah cos U kali U aksen, ya. Nah, jadi turunan dari sin adalah kosinus, kemudian U-nya diturunkan lagi U aksen. Nah, kalau di sini kan U-nya itu adalah 2x dikurangi pi per 6. Nah, sehingga U aksennya itu adalah 2, ya, gitu kan. Nah, maka turunan dari sini adalah kosinus 2x dikurangi pi per 6, ya. Pi per 6 dikali 2. Gitu kan? Dikali 2. Nah, sehingga hasil akhirnya sini adalah 2 kosinus 2x dikurangi pi per 6. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusikan x-nya sama dengan pi per 2. Pi per 2 kita masukkan ke dalam dy dx, jadi m dy dx pada saat x sama dengan pi per 2. Oke, kita masukkan nilainya, jadi 2 kosinus 2 kali pi per 2 dikurangi pi per 6. Ya, kan? Nah, kita buka halaman berikutnya. Oke. Oke, kita tulis saja dulu di sini. Jadi M-nya sama dengan ulangi lagi, dy dx pada saat x sama dengan pi per 2. Jadi sama dengan 2 cos 2 kali pi per 2 dikurangi pi per 6. Nah, kita buang aja, di sini coretnya aja 2-nya, ya. Dicoret aja 2-nya, jadi 2 cos pi dikurangi pi per 6. Nah, pi itu sama dengan 6 per 6, ya. 6 per 6 pi, ya. 1 pi kan, ini 1 pi atau sapi, ya. Nah, 1 per 6 6 per 6 pi dikurangi 1 per 6, jadi sama dengan 2 kosinus 5 per 6. 5 per 6 pi. Nah, jadi 2 sama dengan, kalau di dalam derajat, ya, 5 per 6 pi itu sama dengan 5 per 6 kali 180 derajat, gitu kan. Nah, ini coret, ini 30 kan, 30 derajat kali 5, 150. Nah, jadi sama dengan 2 cos 150 derajat. Nah, 150 derajat itu kan kuadran 2. Kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu kan kosinus bertanda negatif, ya. Nah, jadi sama dengan negatif Oke. Nah, 150 itu adalah 90 ditambah 60. Jadi sama dengan negatif cos 60. Negatif cos 60. Ya. Nah, ini kosinus, ya, sini 0, ini 90, ini 180, 150 itu sini.
ya 150. Jadi ini negatif akar 3. Oke, nah kita teruskan lagi, lanjutkan ya. Jadi sama dengan negatif setengah akar 3 ya. Nah, jadi kosinus 150 derajat itu adalah negatif setengah akar 3. Nah, negatif setengah akar 3. Nah, jadi kalau dikalikan ini coret duanya ya. Jadi negatif akar 3. Nah, jadi kesimpulannya gradien garis singgungnya adalah M sama dengan negatif akar 3. Nah itu aja ya, itu saja anak-anak sekalian. Ini hanya pendahuluan saja ya. Nah, pendahuluan nanti silakan Anda pelajari kembali di modul ya, contoh-contoh yang ada di modul. Ada beberapa contoh di sana dipelajari kembali. Kemudian nanti pada saat tatap muka ya, kita diskusi atau kita bahas bersama-sama lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, atau kalau ada permasalahan atau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu ya. Nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu di dalam kelas. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu sekian ya, karena waktunya sudah lebih ya. Waktunya ya sudah pas-pasan ya. Nah, sudah hampir habis. Bapak tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ya semuanya bisa mengikuti ya dengan baik ya, dan bisa berhasil ya, bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, dan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.